Shalom, selamat pagi semuanya. Sungguh suatu sukacita karena kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan chapel kita pada pagi hari ini. Ibu sangat bersyukur karena bisa walaupun secara online bisa bersama-sama melaksanakan chapel kita hari ini. Sebelum kita memulai chapel kita lebih lanjut, ada baiknya kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang pertama tentunya adalah persiapan hati kita masing-masing, supaya kita benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selain itu, ada hal lain yang perlu kita persiapkan, yaitu Alkitab, dan juga buku catatan ataupun pulpen kalian. Ini bertujuan untuk kalian bisa mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari chapel kita hari ini. Baiklah, jika kalian telah mempersiapkan semua persiapan yang tadi sudah Ibu sampaikan, maka mari kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu untuk memulai devosi kita pada pagi hari ini. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama berjudul Kasih-Mu Tiada Duanya. Ibu berharap semuanya ikut bernyanyi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, benar sekali dengan apa yang
Baru saja kami dengar Tuhan dari lagu yang disampaikan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar, kasih Tuhan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Anak-anak boleh mengikuti chapel hari ini dan boleh bersama-sama dengan guru juga Tuhan bisa bersama-sama melaksanakan chapel hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang membukakan pintu hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya ke dalam Tuhan kami serahkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan pembahasan devosi pada hari Senin sampai Rabu? Oke, Ibu sangat senang buat anak-anak yang masih mengingat apa yang menjadi pembahasan dalam devosi pada hari Senin sampai di hari Rabu. Ataupun jika ada anak-anak yang sudah mulai lupa, butuh diingatkan tentang pembahasan devosi pada hari Senin sampai di hari Rabu, kita akan mengulang sedikit, mengingatkan kembali tentang devosi yang sudah kalian dengarkan di hari Senin dan juga sampai ke hari Rabu. Topik yang dibahas dalam minggu ini khususnya adalah mengenai amanat agung. Dan di hari Senin, kalian telah mendengarkan tentang penjelasan dari Matius 28 ayat 16 sampai 17, di mana murid Tuhan Yesus pada masa itu menjadi ragu dan bingung saat Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, lalu Yesus mati dan dikuburkan. Akhirnya, iman dari murid Tuhan Yesus mulai goyah karena mereka takut. Bagaimana jika Tuhan Yesus tidak bangkit? Lalu kemudian iman murid dari murid-murid Tuhan Yesus kembali diteguhkan. Karena pada masa itu ternyata benar apa yang telah Yesus sampaikan kepada mereka bahwa di hari ketiga Yesus akan bangkit dan itu telah digenapi bahwa Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, iman murid-murid Tuhan Yesus kembali diteguhkan. Nah, di hari Selasa, kalian telah membahas tentang Matius 28 ayat 18 sampai 20, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu perintah amanat agung. Yang namanya amanat itu adalah pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Yaitu mereka memberitakan firman Tuhan dan menjadikan semua bangsa muridnya, dan ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada muridnya, yaitu Yesus berjanji akan selalu menyertai sampai pada akhir zaman. Artinya janji ini bukan sembarang janji, tetapi janji yang selalu Tuhan tepati, baik dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di hari ketiga telah dibahas dari Lukas 24 ayat 46 sampai 49, yaitu Yesus menginginkan murid mengabarkan tentang kematian dan kebangkitannya. Itu tadi yang berbicara tentang amanat agung. Artinya, murid mengabarkan bukan hanya tentang bagaimana Yesus telah mati, tetapi bagaimana juga Yesus telah bangkit, dan tujuannya adalah untuk menebus dosa umat manusia, sehingga ini menjadi kabar sukacita yang disampaikan kepada seluruh orang di seluruh pelosok dunia. Nah, hari ini, tepatnya di hari Kamis, kita akan membahas dari Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Kita akan membahas 3 topik utama, yaitu awal bermulanya amanat agung, lalu janji Allah kepada Abraham, dan yang ketiga, keturunan Abraham. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu ingin kita membacakan terlebih dahulu dari Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Nah, anak-anak tadi yang sudah mempersiapkan Alkitab boleh membukanya, ataupun belum sempat mempersiapkan Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan
dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Baiklah, kita tadi sudah membacakan ayat firman Tuhan yang ingin kita bahas hari ini. Lalu tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada 3 topik utama yang ingin kita bahas hari ini, yang ingin kita sama-sama pahami hari ini. Yang pertama itu adalah awal bermulanya amanat agung. Jika anak-anak perhatikan bahwa amanat agung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di perjanjian baru, yaitu di Matius. Lalu hari ini kita membahas tentang ayat firman Tuhan di Kejadian, yaitu yang tepatnya berada di Perjanjian Lama. Lalu apa hubungannya? Yaitu amanat agung ini bermula ketika Allah melihat Abraham. Artinya Allah melihat Abraham yang begitu setia dan memiliki iman kepada Allah, sehingga Allah yang memilih Abraham, Allah yang memilih Abraham untuk menjadi seorang yang besar di kemudian hari, yaitu Allah datang berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi perlu diingat bahwa Allah yang memilih Abraham, bukan karena Abraham mampu secara pribadi berdasarkan kemauan dan dirinya sendiri untuk percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih Abraham. Lalu Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Lalu setelah Allah memberikan janji ini kepada Abraham, janji ini tidak langsung digenapi begitu saja di waktu itu juga. Tetapi janji ini digenapi melalui proses yang sangat panjang dan waktu yang sangat lama. Sehingga melalui perjanjian lama, kalau anak-anak perhatikan dari perjanjian lama itu banyak sekali pasal-pasal firman Tuhan yang kita bisa baca, lalu menuju ke perjanjian baru dan rentan waktunya itu sangat lama. Sehingga sebelum Yesus lahir, tentu saja Allah tahu bahwa ia akan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi janjinya yang telah disampaikan kepada Abraham. Yang kedua, kita akan membahas tentang janji Allah kepada Abraham. Apakah janji Allah kepada Abraham? Janji Allah kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Lalu Allah menyampaikan kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa orang percaya. Menjadi bapa orang percaya ini bukanlah hal yang mudah, karena Abraham melalui banyak proses dan ujian iman, bagaimana ia mempertahankan imannya kepada Allah dan dia hidup taat dan percaya kepada Allah. Lalu dari keturunannya Abraham inilah akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi dari zamannya Abraham hingga ke masanya Tuhan Yesus itu bukan rentan waktu yang sangat cepat, tetapi justru melalui proses waktu yang sangat lama, sehingga kita bisa pahami bahwa janji Allah itu tidak digenapi pada saat itu juga, tetapi melalui proses dan waktu yang cukup lama. Topik yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai keturunan Abraham. Nah, berdasarkan yang Ibu tadi sudah jelaskan kepada anak-anak sekalian, bahwa melalui berdasarkan Abraham hingga ke Tuhan Yesus, ada 42 keturunan Abraham sebelum Yesus lahir. Jadi bisa kita bayangkan 42 keturunan itu bukanlah tahun atau rentan waktu yang sangat cepat atau singkat, melainkan butuh rentan waktu yang sangat panjang, yaitu melalui Abraham hingga pada akhirnya Yesus lahir. Lalu, berkat yang Yesus bawa untuk kita adalah mendapatkan pengampunan atas semua dosa kita dan dipulihkan kembali relasinya dengan Allah. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, Allah telah menyampaikan kepada Abraham bahwa ia akan menjadi berkat dan juga keturunan-keturunannya. Lalu hingga keturunannya yaitu Tuhan Yesus Kristus juga menjadi pembawa berkat dalam kehidupan kita, yaitu yang membawa pengampunan kepada seluruh umat manusia, pengampunan atas semua dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Lalu setelah pengampunan itu, manusia dipulihkan kembali relasinya dengan Allah. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, relasinya terputus dengan Allah. Oleh karena itu, Allah
telah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan perdamaian agar manusia dengan Allah memiliki relasi yang baik atau memiliki relasi yang dipulihkan kembali dengan Allah. Lalu, yang kita pahami bahwa Yesus membayar semuanya di kayu salib agar semua orang percaya menerima berkat dan pengampunan yang Allah janjikan kepada Abraham. Jadi, kita tahu bahwa apa yang telah Yesus lakukan, pengorbanan Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Adalah hal yang sungguh sulit menjadi Yesus yang begitu dengan setia, dengan penuh kasih, seperti lagu kita tadi bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Yesus berkorban untuk kita dengan menerima penangguhan dosa kita, yaitu dengan menanggung konsekuensi dosa kita dan harus disalibkan. Sehingga lewat karya penyaliban dan ketika Yesus telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dan Yesus bangkit, itu adalah saat dimana kita telah dimenangkan dari belenggu dosa. Sehingga kita tidak lagi dibawa belenggu dosa, tetapi kita menjadi orang yang dibebaskan, dimerdekakan bersama dengan Kristus. Sehingga kita menerima berkat yang tadi sudah Allah janjikan kepada Abraham dan kepada keturunannya, kita pun sebagai keturunannya menerima berkat dan pengampunan yang Allah janjikan tadi kepada Abraham. Jadi, baik anak-anak, baik ibu, ataupun semua orang yang percaya kepada Allah akan menerima berkat. Lalu ibu menerima berkat, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang memiliki banyak pergumulan hidup, banyak pencobaan hidup? Nah, di sini ibu ingin menekankan kepada anak-anak bahwa kita selagi hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan bisa hidup akan menikmati kebahagiaan selalu sepanjang waktu. Karena ingat, kita berasal dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia yang jahat ini. Oleh karena itu, selagi kita hidup dan kita adalah anak-anak Allah, dunia tidak akan membiarkan kita hidup bersuka cita bersama relasi kita dengan Allah. Tetapi akan banyak cara dunia untuk menghancurkan relasi kita dengan Allah atau bahkan mengalihkan fokus kita dengan Allah. Sehingga kita menjadi lupa dengan Allah, kita tidak mau lagi percaya kepada Allah atau bahkan kita melupakan Allah dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu tekankan kembali, sekalipun kita seringkali mendapatkan pencobaan dalam hidup kita, ataupun kita mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan hidup, ataupun keluarga kita mengalami pergumulan hidup, ingat tadi pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya bahwa ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman. Jadi, Yesus selalu menyertai kita. Tidak ada satu detik pun yang Tuhan biarkan kita sehingga kita tidak disertai. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus? Sehingga Yesus yang berkarya dalam kehidupan kita, atau justru dalam kehidupan kita sehari-hari kita hanya mengandalkan diri kita atau kekuatan kita dan bahkan kita melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita butuh merenungkan firman hari ini. Kita renungkan kembali apakah sebagai anak Allah kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagai pelindung dalam hidup kita, sebagai Bapa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu ajak kita bersama-sama untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Lalu di sini ada pertanyaan yang ibu tampilkan untuk kita semua, yaitu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, beberapa hal diantaranya yang ibu telah cantumkan di sini adalah mari kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Karena ketahuilah kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan baik dengan usahanya kita. Tetapi kita hanya bisa semakin mengenal Tuhan dengan berkat Tuhan.
karena Tuhan yang memampukan kita, bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, kita butuh pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, menyampaikan kepada Tuhan agar Tuhan kiranya memimpin kita dan memberikan kita hati yang mau untuk bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Lalu, yang selanjutnya adalah memberitakan Kristus. Memberitakan Kristus, apakah kita harus menginjili orang, Ibu, satu persatu? Tidak melulu harus pergi ke rumah-rumah orang atau harus pergi kepada teman-teman, beritakan Injil dengan cara harus baca firman Tuhan, sampaikan kepada mereka ayat-ayat firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah lewat perbuatan kita. Perbuatan kita seperti apa, Ibu? Jika kita memiliki perbuatan yang baik, contohnya kita mau menolong teman kita yang sedang kesusahan, atau kita mau menghormati orang tua kita, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang mau mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mau menjadi anak yang taat, anak yang baik, sehingga kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Selanjutnya, melalui pikiran kita. Pikiran yang seperti apa, Ibu? Kita bisa saja berpikir negatif, tapi kita juga punya pilihan untuk berpikir positif. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berpikir positif, berpikir untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik dan yang positif, dan tentunya pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Sehingga lewat pikiran-pikiran positif, pikiran yang kita arahkan kepada Tuhan akan membantu kita menjadi orang yang dapat menjadi contoh. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka melihat bahwa, wah, ini adalah anak-anak Tuhan, karena mereka mencerminkan pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, dan pemikiran yang mendukung dan mendorong orang lain. Selanjutnya itu melalui tingkah laku kita. Jadilah anak-anak yang memiliki tingkah laku yang baik, yang sopan santun, yang mau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Sehingga lewat tingkah laku kita yang mau menghargai, yang mau dengan sopan santun, itu akan menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak yang mau taat kepada Tuhan Yesus, mau menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan dan kita mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah chapel kita hari ini. Ibu sangat berharap anak-anak semua benar-benar dapat memahaminya dan dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat melaksanakannya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk menutup chapel kita hari ini. Lagu yang ingin kita nyanyikan berjudul Ajarku Mengenalmu. Ini adalah sebagai ungkapan dan harapan kita agar kiranya kita menjadi anak-anak yang mau belajar untuk mengenal Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk mengajari kita untuk semakin mengenalnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tak
Untuk mengakhiri chapel kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Marilah kiranya Tuhan yang mengajari kami dan memampukan kami untuk semakin mengenal Tuhan dan menghidupi Kristus dalam kehidupan kami, dan mau taat kepada Tuhan dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kami semakin mengenal Tuhan, lewat kami menghidupi Tuhan dalam kehidupan kami pun dapat melaksanakan amanat agung yang telah Tuhan sampaikan untuk kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai selalu anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru serta keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Biarlah juga Tuhan untuk aktivitas selanjutnya, Tuhan yang selalu menyertai. Hanya ke dalam tangan kami serahkan hidup kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sekian chapel kita hari ini. Sampai bertemu kembali di chapel berikutnya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.